Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Jumpa lagi dengan Zik Channel. Ibarat buku, maka cover adalah thumbnailnya. Fungsi utama dari thumbnail video adalah sebagai daya tarik atau pemikat yang dapat menarik perhatian penonton atau viewer untuk membuka video kita kemudian menontonnya. Gunakanlah thumbnail yang menarik. Gunakanlah thumbnail yang menarik, sobat semua. Karena apa? Dengan thumbnail yang menarik membuat rasa penasaran bagi penonton atau viewer untuk melihat isi video kita, isi konten video kita, teman-teman. Karena akan menjadikan salah satu opsi penting bagi penonton atau viewer untuk mengunjungi lebih dahulu video kita dengan thumbnail yang menarik. Kira-kira seperti itu, sob. Nah, ibaratnya kayak gini, teman-teman. Misal kita mau ke restoran, akan disuguhkan menu makanan yang enak-enak, teman-teman. Terus gambarnya menarik semuanya. Nah, kita sebagai pembeli akan memilih gambar yang paling menarik di antara yang menarik-menarik itu, teman-teman. Nah, seperti itulah yang paling menarik yang akan jadi pemenangnya. Tidak lepas seperti kayak di thumbnail YouTube seperti itu. Nah, gimana caranya membuat thumbnail yang menarik dan bisa menangkap mata penonton atau viewer, teman-teman. Nah, ini aku akan coba memberikan tips buat sobat semua jika membuat thumbnail yang menarik. Oke? A few moments later. 1. Teknik kontras dalam desain thumbnail, teman-teman. Nah, teknik kontras ini maksudnya adalah penggunaan warna kontras untuk desain thumbnail kita. Jadi supaya penonton atau viewer bisa melihat tulisan atau teks secara jelas dan juga gambar kita. Makanya mainkan warna kontras. Contoh misalkan aja adalah hitam dan putih itu adalah merupakan kontras yang tinggi. Sedangkan kalau merah dan jingga itu merupakan kontras yang rendah. Jadi kayak gitu, teman-teman. Mainkan teknik kontras, warnanya yang ngejreng supaya penonton maupun juga viewer itu bisa melihat thumbnail kita itu menarik, bisa dibaca dengan jelas dan bisa dilihat dengan jelas. Seperti itu. Yang kedua, gunakanlah teks yang besar dan di bold atau tebal, teman-teman. Kenapa? Karena dengan tulisan yang besar dan juga di bold itu mempermudah dan memperjelas penonton bisa melihat thumbnail video lo, teman-teman. Jadi dengan teks yang tebal tersebut dengan warna kontras yang ngejreng, jadi penonton akan lebih tertarik dengan thumbnail kita, teman-teman. Tapi hindari teks atau tulisan yang banyak di thumbnail kita. Jadi kalau bisa thumbnail kita itu hanya tulisannya clue aja, teman-teman. Jangan banyak-banyak gitu ya. Jangan berupa kalimat. Nanti tulisan atau teks yang banyak itu di judul, teman-teman. Ketika teman-teman ngupload video di YouTube Studio seperti itu. Jadi gunakanlah kata-katanya yang sederhana, tidak banyak, sebagai clue aja seperti itu. Yang ketiga adalah headshot yang ekspresif. Maksudnya apa? Jadi gini, mata manusia itu lebih tertarik ketika melihat wajah di layar kaca, teman-teman. Gitu. Nah, banyak artis-artis yang membuat video YouTube thumbnailnya itu pakai mimik wajahnya, close up namanya, kayak gitu. Jadi dengan ekspresi misal wajahnya gembira, terus sedih. Nah, itu membuat rasa penonton atau viewer itu lebih penasaran dengan ekspresi wajah itu. Itu kenapa ya? Jadi banyak pertanyaan dari penonton maupun viewers, teman-teman. Jadi headshot yang ekspresif sangat perlu sekali menurut saya. Oke. Yang keempat, gunakanlah efek stiker jika perlu, teman-teman. Jadi ketika lu buat thumbnail
gambarnya sudah jelas, ada headshotnya, terus tulisannya juga jelas, tinggal kita ngasih stiker kalau jika perlu teman-teman ya, istilahnya untuk memperkuat thumbnail kita ya, kayak biasa kita ngasih meme atau mungkin kasih emoticon segala macam kayak gitu. Yang kelima, gunakanlah software edit gambar teman-teman. Bisa pakai software yang ada di HP, banyak banget teman-teman bisa download. Yang kedua, bisa pakai gunakan PC maupun juga laptop, bisa menggunakan software seperti kayak CorelDRAW, Photoshop dan lain-lain, ataupun juga menggunakan web design seperti kayak gunain Canva, Snappa, PicMaker dan lain sebagainya. Itu tergantung selera sobat semua. Oke. Yang keenam, jangan bikin thumbnail itu yang pas-pasan, yang kecil, karena di YouTube itu sudah ada aturannya teman-teman, yaitu ukurannya HD 1280 x 720 pixel dengan format JPG atau PNG teman-teman. Ukurannya tidak lebih dari 2 mega seperti itu. Jika nanti teman-teman bikin ternyata lebih dari 2 mega, dikompres teman-teman untuk gambarnya. Banyak aplikasinya yang ada di HP untuk kompres gambar. Oke. Seperti itu sob, untuk tips saya memberikan informasi terkait bagaimana bikin thumbnail yang menarik. Tentunya persaingan per YouTubean itu sangat banyak. Banyak thumbnail-thumbnail yang keren-keren. Tapi setidaknya dengan thumbnail kita membuat yang paling menarik, bisa jadi salah satu opsi bagi penonton atau viewer untuk melihat video kita. Seperti itu. Tetap semangat dan berkarya. Karena berkarya itu tidak menunggu kaya. Take action today for change yourself. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.